Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, pendengar Radio Bos FM MPI Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu yang berbahagia, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya yang diberikan kepada kita semuanya. Terlebih adalah satu nikmat yang berupa sempat, sehingga pada saat ini kita masih dipertemukan oleh Allah dengan tahun baru Hijriah 1442 Hijriah. Semoga dengan tahun baru ini juga kita memiliki semangat baru dalam perjalanan hidup kita. Ada apa yang menjadi semangat hijrah yang dimanfaatkan oleh para sahabat ketika itu untuk mengawali adanya hitungan tahun, yakni dengan tahun hijrah. Pendengar setia Radio Bos FM yang berbahagia, sore hari ini kita kembali bertemu dalam kajian Islam dan Kemuhammadiyahan bersama Radio Bos FM MPI Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu. Saudara-saudara sekalian, kali ini kami ingin menyampaikan satu tema yang terkait dengan keislaman dan kemuhammadiyahan, yakni ciri-ciri Islam dalam pandangan Muhammadiyah. Kita ketahui bersama bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, gerakan persyarikatan dakwah amal, dan dalam hal ini adalah sebagai gerakan persyarikatan yang bergerak dalam bidang dakwah Islam, maka sudah barang tentu satu konsep keislaman ini sudah jauh-jauh sebelumnya dirumuskan oleh para pendahulu pergerakan Muhammadiyah ini. Banyak hal yang sesungguhnya sudah dirumuskan oleh para tokoh Muhammadiyah terkait dengan apa yang dinamakan dengan Masailul Khamsah, terkait dengan MKJHM, terkait dengan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, yang kesemuanya itu kemudian juga menjadi satu landasan dasar di dalam merumuskan satu rumusan yang sudah ditetapkan di dalam Muktamar Muhammadiyah yang ke-44 di Jakarta, yakni
pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Sore hari ini kami ingin untuk mengambil referensi dari pedoman hidup warga Muhammadiyah itu terkait dengan ciri-ciri pandangan Muhammadiyah. Saudara-saudara sekalian, merujuk dari beberapa ayat Al-Quran, maka Muhammadiyah menampilkan satu ciri-ciri keislaman dalam pandangan Muhammadiyah, bahwa Islam dalam pandangan Muhammadiyah adalah merupakan agama yang diwahyukan kepada para rasul. Jadi kalau pengertian agama itu adalah huwa ma syara'ahu Allahu ala lisani anbiya'ihi minal awamiri wan nawahi wal irsyadati lisalahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Jadi apa yang disyariatkan oleh Allah melalui lisan para nabi ataupun para rasul itu. Kemudian sebagai rujukannya adalah sebagaimana yang tertera di dalam Quran surat Asy-Syura ayat yang ke-13. Di situ disebutkan syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tafarraqu fihi. Artinya adalah Dia Allah telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nabi Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang kami telah wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Jadi di dalam ayat itu jelas sekali bahwa Islam itu adalah agama yang diwasiatkan. Jadi diberikan untuk diamanatkan, untuk disampaikan kepada umat manusia, yaitu baik itu dari Nabi Nuh, kemudian juga Ibrahim, Musa, Isa, yang kesemuanya itu adalah dengan satu misi untuk menegakkan agama Islam. Itu yang perlu kita pahami bersama. Maka dalam hal ini adalah bahwa Islam itu adalah agama yang diwahyukan kepada para rasul. Jadi tidak ada satu perbedaan di antara para rasul itu terkait dengan persoalan akidah yang kesemuanya itu adalah menuju kepada tauhidullah. Kemudian yang kedua, saudara-saudara sekalian, bahwa Islam itu adalah agama untuk menyerahkan diri semata-mata kepada Allah. Jadi agama Islam itu adalah aslama yuslamu islaman, yakni pasrah, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Quran surat An-Nisa 125 di sana disebutkan dinan wa ma ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan diri kepada Allah, sedangkan dia pun mengerjakan kebaikan. Jadi tidak ada yang lebih baik kecuali adalah orang yang ikhlas dalam menyerahkan diri kepada Allah. Jadi Islam itu adalah agama
yang mengajarkan untuk berserah diri kepada Allah totalitas dengan secara ikhlas. Gitu. Bentuk penyerahan diri termasuk juga dalam mengerjakan kebaikan. Jadi ketika orang itu senantiasa berlaku baik, senantiasa itu beramal soleh, baik itu soleh secara individual maupun juga soleh secara sosial, maka itu adalah merupakan satu bentuk totalitas untuk berserah diri kepada Allah. Itu. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara sekalian, bahwa Islam itu adalah agama bagi semua nabi. Jadi seluruh nabi yang menjadi rasul utusan Allah itu semuanya adalah membawa, mengembangkan, mendakwahkan misi ajaran agama Islam. Surat Al-Baqarah ayat 136. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal isbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Artinya, katakanlah hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan juga cucunya, dan apa yang diberikan juga kepada Musa, Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di situ sangat jelas sekali bahwa seluruh nabi ataupun rasul yang kita ketahui itu, ini semuanya adalah mereka itu mengajarkan, menyampaikan ajaran agama Islam. Jadi semuanya itu sama. Semuanya itu mengajarkan ketauhidan. Ini yang perlu menjadi sebuah catatan. Memang di dalam hal ini kalau kita itu mengkaji keislaman lebih dalam, dari kurun waktu sekian lamanya, mulai dari Rasul yang pertama Nabi Adam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatabun nabiyyin, itu sebagai penutup para nabi, itu kalau dari sisi ketauhidan itu ya sama, tidak ada perbedaannya. Itu. Cuman di dalam hal ini sesuai dengan perkembangan manusia, maka persoalan syariat saja yang kemudian itu berkembang. Itu. Persoalan syariat saja yang kemudian itu mengalami satu pengembangan yang lebih banyak, mengatur dari berbagai persoalan. Itu. Jadi itu yang perlu kita pahami. Yang jelas adalah bahwa semua rasul yang diangkat oleh Allah, semua para nabi yang diangkat oleh Allah, itu adalah mengajarkan, mensyariatkan, mendakwahkan. Kemudian yang keempat, bahwa Islam itu adalah agama yang sesuai dengan fitrah. Jadi Islam itu agama fitrah. Gitu. Ya. Jadi ya dalam hal ini adalah Islam itu agama sesuai dengan fitrah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk juga fitrah di dalam Allah menciptakan manusia itu juga dengan
fitrah. Itu oleh karena itu, kalau manusia itu mengamalkan ajaran agama Islam yang sebenar-benarnya, maka sesungguhnya manusia itu sudah berjalan sesuai dengan fitrahnya. Syariat yang diatur dalam Islam itu sesuai dengan fitrah. Manusia yang melaksanakan syariat Islam sesungguhnya sudah sesuai dengan fitrahnya. Itu yang perlu kita pahami. Dalam Quran surat Ar-Rum di situ disebutkan, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah. Jadi agama Islam sesuai fitrah Allah. Disebabkan Dia telah menciptakan manusia. Allah itu menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui itu. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, pendengar yang setia, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di dalam hal ini yang harus menjadi pemahaman kita adalah ketika kita itu di dalam perjalanan hidup kita ini berjalan sesuai dengan syariat yang ada di dalam ajaran Islam, sesungguhnya manusia akan berjalan sesuai dengan fitrahnya. Orang yang berjalan sesuai dengan fitrahnya maka akan menemukan keselamatan. Itu. Jadi Islam mengantarkan untuk menuju keselamatan. Manusia di dalam kiprah hidupnya, segala bentuk aktivitasnya, kalau kita itu berjalan sesuai dengan syariat Islam, insya Allah itu pasti akan sesuai dengan fitrah manusia. Ketika orang itu berjalan dengan sesuai fitrah manusia, akan selamat. Itulah yang perlu menjadi satu pemahaman kita. Kemudian adalah bahwa dalam pandangan Muhammadiyah, Islam itu adalah agama yang menjadi petunjuk bagi manusia. Jadi Islam itu petunjuk bagi manusia. Itu. Qur'annya itu sangat jelas sekali. Jadi bukan hudal lil muttaqin saja, bukan hudal lil mu'minin saja, tapi hudal linnas. Itu. Jadi petunjuk bagi manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu. Jadi Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Dan yang menjelaskan mengenai petunjuk itu dan juga pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, oleh karena itu, bicara persoalan hak dan bicara persoalan batil, maka tentu yang menjadi rujukan adalah dari Al-Quran, bukan dari akal pikiran manusia. Itu. Jadi rujukannya adalah dari Al-Quran. Itu. Hadis adalah merupakan penjelasan dari Al-Quran itu. Hadis itu adalah merupakan yang memperkuat apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Hadis yang menjadikan satu pelengkap dalam keterkaitan dengan aturan-aturan yang mesti harus ada di dalam pedoman hidup bagi manusia itu. Kemudian berikutnya, saudara-saudara sekalian, bahwa Islam itu agama yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Itu. Jadi hablum minallah wa hablum minan nas. Itu. Islam itu mengatur untuk itu. Ini. Jadi
Kalau kita mengacu kepada Al-Quran surat Al-Imran 112, itu di situ disebutkan Dzuribat alaihimuz zillatu aina masuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Jadi mereka itu akan diliputi kehinaan. Itu. Manusia itu akan diliputi dengan kehinaan di mana saja berada, kecuali jika mereka itu sama berpegang kepada tali Allah. Jadi syariat yang diturunkan oleh Allah dan sama berpegang kepada tali, dalam hal ini adalah perjanjian dengan manusia. Jadi kehidupan manusia di muka bumi ini itu dalam hubungan komunikasi, hubungan interaksi, maka di situ tentu juga ada aturan-aturan itu. Maka Islam sangat relevan itu. Ketika ada aturan-aturan yang mengatur di antara sesama manusia, itu semuanya adalah menuju kepada kebaikan, kemaslahatan. Maka Islam setuju dengan itu, ataupun Islam di dalam hal ini adalah sesuai dengan yang demikian itu. Maka hubungan dengan Allah hablum minallah dan hubungan dengan sesama manusia hablum minannas, itu yang mesti harus dijaga. Itu yang difahami di dalam Muhammadiyah. Jadi hablum minallah wa hablum minannas, itu yang mesti harus dijaga. Kemudian saudara-saudara sekalian, yang berikutnya adalah yang ketujuh, bahwa Islam itu adalah agama yang menjadi rahmatan lil alamin. Itu. Islam itu adalah agama yang menjadi bagi seluruh alam semesta. Ini. Ya. Jadi kehadiran Islam itu membawa rahmat. Kehadiran Islam itu membawa kedamaian, membawa keselamatan bagi seluruh alam semesta. Itulah yang difahami di dalam Muhammadiyah itu. Sehingga maka termasuk juga sebagai kader dari Persyarikatan Muhammadiyah, itu tentu juga kehadiran kita itu tentu juga bisa membawa yang namanya kedamaian, ketentraman, kemudian juga dengan kasih sayang dari segala makhluk yang ada di muka bumi. Inilah rahmatan lil alamin. Itu. Dan ya, ini juga dalam rangka untuk mengemban dari misi ajaran agama Islam, yakni rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat Al-Anbiya ayat 107. Dan tidaklah kami Allah mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk membawa rahmat bagi seluruh alam. Itu. Kemudian yang kedelapan dalam pandangan Muhammadiyah, Islam itu adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Jadi innad dina Islam. Jadi sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Itu. Jadi kalau di muka bumi ini ketahui ada yang namanya agama samawi, ada yang namanya agama ardi. Agama samawi itu ya agama wahyu itu. Agama ardi itu ya agama budaya yang merupakan hasil cipta rasa karsa dari manusia itu. Maka bagi Allah ya agama yang diridhoi Allah, agama yang ada di sisi Allah itu. Jadi kalau orang yang kemudian itu beragama tetapi dengan mengikuti
agama budaya, ya tentu tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hal-hal yang dilakukan oleh manusia yang mendekati ada unsur-unsur kepercayaan, begitu, unsur-unsur agama, tapi semuanya itu adalah ciptaan manusia. Itu ada. Sehingga hal yang demikian itulah yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, saudara-saudara sekalian, berikutnya adalah bahwa Islam itu adalah satu-satunya agama yang sempurna. Jadi Islam itu adalah agama yang sempurna. Sudah sempurna. Islam yang dibawa, Islam yang dikembangkan, Islam yang diajarkan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat manusia itu sudah sempurna. Sudah sempurna. Allah sendiri yang mengatakan semacam itu. Kita lihat dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Itu. Jadi pada hari itu telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu, dan telah aku ridhai Islam sebagai agamamu. Nah itu. Jadi Islam itu sudah sempurna. Kalau kita itu kepingin untuk mengkaji ajaran agama Islam, maka cukuplah. Jadi kita sering kadangkala itu mengkaji dari ayat-ayat Allah itu. Jangankan semua ayat, hanya beberapa itu kalau kita mengkaji, ada ayat yang walaupun satu ayat mungkin itu sudah mencakup untuk bisa dijadikan sebagai pedoman dalam banyak ayat yang semacam itu. Maka sudah cukuplah kalau kita itu mengkaji ajaran agama Islam. Ini bisa dijadikan sebagai pedoman di dalam hidup kita keseharian. Saudara-saudara sekalian, jadi itulah beberapa ciri-ciri yang disebutkan di dalam pandangan Islam menurut Islam dalam pandangan Muhammadiyah, yang referensi ini adalah kita mengambil dari pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Ya, mudah-mudahan dengan kita mengkaji sedikit demi sedikit ini benar-benar lebih bisa memahami. Ya itulah satu pemahaman dalam Muhammadiyah di dalam memahami Islam. Dan kita sebagai warga Muhammadiyah tentu sudah selayaknya itu menjadi pedoman untuk kita semuanya di dalam mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari kita. Demikian saudara-saudara sekalian, sekelumit yang kami sampaikan pada kajian keislaman dan kemuhammadian pada sore hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.